cowok-cowok kalau kamu pengen ngedapetin supporter terbaik dalam hidup, istri adalah salah satunya. Di pernikahan kita juga dia tuh sama sekali nggak mau yang pakai duit suaminya berlebihan. Jadi dia benar-benar jaga banget lah, kayak nggak mau nyusahin banget orangnya. Siapa sih nggak mau ngelihat istri lu berkembang? Kadang-kadang tuh bini-bini kita merasa terlimitasi atau merasa kayak merepotkan gitu. Makin seorang istri ngerasa kayak lebih perhitungan, nggak mau ngerepotin suaminya makin mau direpotin. Bener. Iya kan? Artinya kalau dia mau dianya, kalau dia mau kitanya jadi kayak gitu ya. Karena artinya lo pantas untuk mendapatkan itu. Itu setuju. Emang nikmatnya nikah buat kalian laki-laki yang udah pernah bereksplorasi itu apa sih? Bisa bikin dia berkembang, bisa ngelihat dia thriving gitu ya di hidup ini gitu kan. Kayak salah satu akhirnya dia bisa sampai ke Paris untuk ngelakuin hal yang dia suka. Ini menurut aku tuh kayak ini adalah panggilan hidup aku. Energi mau selingkuh, energi mau jajan, energi mau FWB-an, lo convert, lo buang semua ke istri lo. Hari ini kita kedatangan tamu yang biasanya kita kenal lewat konten digital storytellingnya dan bisnisnya tuh Hoto. Tapi hari ini kita akan masuk ke sisi yang lebih personal. Seorang suami, sahabat, dan partner hidup yang tahun ini mengambil langkah besar bersama istrinya. Menjadikan pernikahan mereka long distance. Bukan karena pekerjaan, bukan karena konflik, tapi karena cita-cita, karena mimpi. Setelah 5 tahun menikah dan belum punya anak, Guntur memilih untuk mendukung istrinya belajar pastry di Prancis. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi sangat sadar, sangat dewasa, dan sangat penuh cinta. Di tengah budaya kita yang seringkali masih membatasi ruang gerak perempuan setelah menikah, apalagi kalau sudah 5 tahun menikah belum punya anak, keputusan ini jadi begitu langka dan sangat berani. Hari ini kita mau bicara soal keberanian untuk tidak saling menahan, tapi saling mendukung. Tentang bagaimana cinta bisa tumbuh justru ketika kita berani memberi ruang. Ini bukan tentang LDR biasa, ini tentang purposeful long distance marriage. Pernikahan yang tahu arah. Meski jaraknya jauh, pernikahan yang kami sebut 1+1 sama dengan 11. Membebaskan dan melipat gandakan. Please welcome Guntur. Halo. Halo semua. Oke, seru banget ya, dari awal konteksnya udah clear banget nih. Jadi jangan nanya yang aneh-aneh ya. Nah, kita mulai dari situ dulu. So, Mas Guntur, one day ketika aku lagi scrolling di Instagram, siapa nih gitu kan cowok ngomongin soal relationship, gue membiarkan istri gue sekolah lagi di Prancis. Kata gue gini, wow, gue jadi cewek sih, gue juga mau ya sayang, kamu dukung aku juga gak? Gitu kan. Terus aku tahu bahwa banyak cewek yang punya mimpi sebenarnya, mungkin mau sekolah lagi, mungkin mau berkarya, mau bekerja, tapi kadang-kadang masih ada limitasi juga mungkin dari sekitar kita. Nah, ketika aku lagi lagi lihat itu, terus yang jadi obrolan aku sama Eser tuh gini, ini pernikahannya apa yang terjadi ya gitu, maksudnya kok sampai bisa mengambil keputusan itu. Nah, boleh gak sih sharing sedikit sebelum kita masuk ke decision making itu, gimana sih dinamika pernikahan kalian selama 5 tahun ini gitu, dan apa value-value yang mungkin kalian pegang selama relationship itu yang menurut kalian bikin kalian jadi solid? Oke, jujur pas pertama kali aku announce ke teman-teman gitu ya, mereka tuh pada kaget. Mereka tuh shock karena nggak nyangka, maksudnya ya biasa kita tuh emang di pertemanan gitu kan, kita berdua juga paling bucin lah gitu loh. Ya kalau kata orang bucin banget, mereka suka geli kalau lihat apa kelakuan kita bareng gitu-gitulah. Mereka iri. Oke. Ya gitu. Jadi kalau untuk dinamika hubungan sendiri kan, maksudnya kalau untuk menjelaskan aku agak bingung ya sebenarnya kayak gimana ya, karena kan emang aku yang ngalamin gitu loh sama Cila gitu kan. Dan maksud aku mungkin ya setiap hubungan kan berbeda. Dan hubungan aku sama dia itu ya begitu aja gitu loh. Oke, gue bantu. Sebelum sama yang sekarang pernah sama orang lain kan? Pernah. Oke, kita
bandinginnya dari situ aja. Okay. Kayak yang sekarang dibedanya sama yang dulu-dulu tuh relationshipnya tuh yang kayak gimana sih? Mungkin kayak keseharian kalian tuh apa yang penting? Misalnya kayak apakah yang penting buat kalian ngobrol? Apa kalian punya ritual-ritual yang misalnya kayak ngomong I love you setiap hari sambil tatap-tatapan atau gimana gitu? Mungkin boleh share gitu. Gue bantu sedikit satu konteks lagi. Atau biar kita less comparing atau gini, apa yang membuat lo akhirnya nikahin istri lo saat itu? That's good question. Value-value yang akhirnya klop, ini nih akhirnya jadi istri gue gitu ya. Kalau yang dari Kak Anas dulu ya. Nah kalau yang itu mungkin perbedaannya adalah ini aku tuh sama Cila tuh bisa dibilang kayak apa-apa tuh benar-benar terbuka banget kali ya. Jadi apa-apa semua digomongin dan kita tuh nempel banget lah. Nempel bangetnya tuh kayak ya 24 jam sehari gitu kali ya. Ya mungkin karena suami istri gitu dan kita tuh sama sekali nggak ada yang nggak nyaman sama kehadiran satu sama lain. Nggak ada momen-momen itu sama sekali. Kayak mungkin kan kadang-kadang kalau teman-teman aku yang aku lihat beberapa suaminya itu mereka tuh kayak pengen ada me time atau gue harus ada waktu gue sama temen gue nih, temen cowok nih. Pokoknya gue butuh ada waktu nggak sama lu. Nah kalau aku tuh nggak mau, bahkan kita malah nggak mau kalau bisa kita berdua terus kemanapun apa yang kita lakuin. Kamu masih bisa ikut kantor, kamu bisa ikut aku misalnya podcast kemana-mana. Kalau bisa ditemenin, aku selalu mau bareng terus lah gitu. Kita nggak pernah butuh me time gitu sama sekali satu sama lain. Makanya kayak tadi aku pas aku ceritain ke teman-teman aku kita mau LDR, sebenarnya mereka lebih kaget dari kita, gitu. Dan kitanya juga kayaknya sebenarnya lebih kayak awalnya tuh mikir kayak masa sih sesusah itu gitu kan. Masa sih bahkan ya 2 hari sebelum pulang waktu itu dari Paris aja kita tuh masih Cila kan sebelumnya udah pernah LDR lah beberapa sama pasangan sama mantan dia gitu kan. Dia bahkan sendiri bilang out of nowhere gitu lagi jalan gitu di Paris dia tiba-tiba bilang kayak sayang aku nggak tahu kenapa loh ini kayaknya LDR tergampang kita tersantai kita gitu loh. Kayaknya bukan kita tergampangnya aku gitu loh. Aku belum pernah se-LDR mau LDR nggak se-worry yang kayak dulu gitu. Mungkin apa karena kita udah married kali gitu ya. Kayak gitu dia sampai ngomong kayak gitu dan aku juga sebelum meninggalkan dia tuh biasa aja. Tapi pas setelah ke airport gila itu kacau banget. Meletus langsung ya. Meletus langsung. Kamu bisa relate ya Pak langsung pakai bahasa meletus ya. Iyalah. Biasanya cowok tuh memproses emosi itu agak telat. Gitu. Jadi jadi ini mungkin dari sisi psikologi or biologi di otak kita gitu. Kita kan walaupun udah persiapan mau LDR, tapi kan dirimu masih secara fisik masih berdua kan? Iya betul. Jadi belum ada reaksi di badan untuk kayak anjir gue mau pisah nih gitu. Iya. Kayak gitu. Dan mungkin itu pelajaran paling berharga menurut aku. Karena setelah kita LDR, kita baru tahu sebetapa sebenarnya kita udah take it for granted aja kehadiran lu tiap hari di sebelah gua. Karena udah berasa kayak kehidupan gua biasa ya itu gitu. Tapi pas setelah hilang, pas kita baru mulai LDR itu baru kayak gila ya ternyata selama ini ada lu pun sebenarnya gue yang nggak berterima kasih loh. Tapi setelah lu udah hilang, lu nggak ada, baru gue tuh kayak wah ini sucks banget sih. Kayak gitu. Masih sampai sekarang atau udah baikan, udah enakan. Berapa lama tuh butuh waktu buat ininya resolvingnya? Seminggu kali ya. Oh lumayan. Seminggu 10 hari lah, seminggu 10 hari sampai bisa tidur. Iya sih. Iya. tidur. Wah itu tidur sucks banget sendiri ya kan, udah tiap hari udah berasa aman nih kan, sebelahnya ada tidur enak gitu kan. Ini tiba-tiba tidur sendiri, pulang apartemen sendiri gitu kan. Wah hampa banget itu paling susah pas dingin malam. banget kehidupan dingin. Biasanya ada orang di sebelah kan hangat kan. Gitu. Walaupun jadi racun untuk bangun pagi sih kadang-kadang mau bangun pagi kalau ada bini sebelah tuh agak susah gitu. Gak usah curhat dong sayang. bener. Oke, nah. Terus yang bikin akhirnya lo yakin? Sorry ya. Oke, iya. Jadi aku dulu temen-temen aku itu tuh tahu aku tuh kayak tipenya nggak mau merit. Jadi aku lumayan ya bisa dibilang lumayan
berpetualang lah ya, suka berpetualang apa gimana gitu, suka lumayan explore, dan aku bukan tipe yang bisa stay sama satu cewek dulu kayak gitu. Nah, nggak tahu kenapa akhirnya ketemu dia, aku juga nggak ada jawabannya. Aku nggak ada jawabannya kenapa apa aja nih dia gitu kan, sifat dari dia yang aku suka bisa sampai sama dia kayak begini, karena kan menurut aku pasti setiap manusia itu ada sifat baik buruknya gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kayak klop aja. Aku selalu teman-teman aku juga tanya, gimana sih kok lu bisa gitu ya, dari sama sekali nggak mau settle, beneran nggak mau settle gitu loh, tapi lu akhirnya bisa menikah dan malah jadi bucin. Itu malah teman-teman aku nggak kepikiran. Bahkan malah pas pertama kali aku bawa si Cila ke dalam pertemanan kita, itu dia digosipinya parah banget karena dia sampai dibilang dia jampe-jampe aku sampai mau sama dia. Iya, karena gitu. Si fuckboy ini kok jadi berubah gitu. Enggak fuckboy lah. Berpetualang aja. Iya. Oke. Enggak. Ini aku ngelihat patternnya. Ya. Ini sedikit konteks ya. Dirimu saat itu nggak ada kepikiran mau nikah sama sekali. Aku juga kayak gitu. Kamu juga kayak gitu. Gitu. Hubungan yang akhirnya ketemu sama orang yang tepat itu dimulai dari eksperimen, dimulai dari exploring something gitu. Nggak yang tiba-tiba oke, gue mau umur gue let's say ya, umur gue 25, oke 5 tahun ke depan gue mau nikah, gue mau nyari istri, malah susah. Tapi di saat lu enjoy jalanin untuk mengenal orang, macam-macam orang kayak gimana sih, sama kayak lo gitu kan, kayak exploring gitu kan, kenalin kan dari beberapa kenalan itu kan akhirnya lu juga nemuin pola, nemuin something yang lo nggak suka, nemuin something yang lo suka, nemuin diri lo sendiri even. Iya kan, kayak gue nih kalau sama cewek yang kayak gini gue gampang ke trigger deh. Akhirnya nggak cuman sekedar nyari orang lain tapi nyari diri sendiri juga. Dan itu dilandasi oleh exploring, eksperimen. Aku dulu ketemu dia di Tinder, itu aku lagi mendokumentasikan jadi aku bikin project buat diriku sendiri. Aku beli semua fiturnya Tinder tuh yang petir, yang super like, gold apa segala macam, premium. Tas dulu. Biar cepet kan. Biar cepet gitu. Nah, aku beli itu 1 bulan apa 2 bulan, terus aku screen record. Jadi aku jadwalin setiap hari jam 7 sampai jam 9 itu main Tinder di laptop. Oh. Gitu. Terus Emang bisa Tinder di laptop? Dulu Tinder bisa di laptop. Cuma dia doang yang gue juga tahu pakai laptop saking niatnya. Wah. Gue airplane mode dulu handphone gue biar fokus, terus gue screen record. Terus abis itu ya udah main ini gitu kan. Akhirnya udah ketemu. Dia juga, aku tuh cowok ke 23. Yang aku ajak kopi darat dalam Tinder. Dari Tinder, dari dating apps. Oh, gue main 3 dating apps. Oke. Dalam waktu 1,5 tahun. Oke. Iya kan, kelihatan dong patternnya. Mirip-mirip ya. Iya, aku juga kayak gitu. Kayak gitu kan. Jadi kayak berawal dari experimenting, exploring, akhirnya kita tahu tipe kita tahu diri kita sendiri dan relationship apa yang kita mau. Akhirnya banyak data kan. Akhirnya baru pas ketemu yang kayak, oh udah yakin. Langsung kayak sampai mungkin membuat diri lo sendiri kayak gua nggak tahu ini kenapa, tapi otak lo, badan lo, hati lo tuh udah sebenarnya udah ngumpulin data, terus tiba-tiba algoritmanya masuk, plek, udah dapet gitu. Itu benar, setuju sekali sih. Gua bantu artikulasikan. Iya. Bukannya membajak guest untuk ngomong tapi. Iya. Tapi setuju banget sih. Oke, nah terus dari orang yang tadi yang nggak mau nikah akhirnya memutuskan untuk menikah karena kan klop aja nih. Terus yang bikin kayak oke, gue mau nikahin dia, itu apa? Itu juga nggak tahu. Oh, I see. Jadi kayak bahkan pacaran aja aku susah nembak cewek gitu karena aku berasa kayak kalau emang belum beneran gue mau serius sampai ke depannya gitu kan, ngapain? Gitu loh, ngapain pacaran kalau emang mau ini nggak klop nih, soalnya mungkin perfeksionis kali gitu orangnya ya. Dan pas ketemu dia tuh ya udah jalan aja, kayak nembak juga udah nggak ada yang kayak ragu gimana gitu, kayak semuanya berjalan aja. Pas mau pas lamaran juga kayak ya udah ngalir aja gitu loh. Kayak kan pas kan ulang tahun Cila itu 3 September, aku 4 September kan, jadi kayak cuma beda sehari. Terus mau surprisein dia gitu kan, terus ya udah kayak ada setan aja gitu kali ya, kayak ya udah sekalian lamar lah
gitu. Kenapa enggak? Ya udah gitu loh. Itu ngelamar setelah berapa tahun pacaran? Nggak sampai setahun deh kayaknya. Nggak sampai setahun. 10 bulan. 10 bulan. Pikiran lo kapan lo muncul pikiran kayak wah ini gue nikahin deh? Itu dari awal banget atau dia kayak gradually? Gradually, oke. Gradually. Karena kan pasti ada kagetnya gitu loh. Sama diri sendiri juga kaget. Sama apa ya, sama kebiasaan badan kita yang kita maunya begini, tiba-tiba lu otaknya malah nyuruhnya kayak begini, kan pasti ada kayak lu yakin gitu loh. Lu yakin ini beneran keputusan terbaik dalam hidup lu. Oh, jadi 10 bulan itu bisa dibilang kayak apa tadi kalau kemarin Abigail ngomongnya bukan proving sih, dites gitu loh. Tes. Evaluasi. Apa ya, lupa namanya. Jadi kayak lo yakin nih, lo udah yakin dengan segala value-value-nya, tapi gue tes dulu deh. Ini bener gak sih? We walk the talk gak sih? Walk the talk gak sih nih gitu. Dapat bisikan, oke, gue lamar nih. Terus say yes kan? Say yes. Kayak kali aja ada dramanya dikit ya kan, enggak disebut say no or something ya. Oke, terus abis itu sampai dari lamaran sampai menikah gitu prosesnya ada 1 tahun kemudian. Karena lagi COVID, jadi diundur terus. Kayak gitu. Jadi kayak ngundur kayak gitu. Tapi udah pas aku udah lamar, udah mantep. Udah mantap, walaupun masih ada terusan kayak anjir gue merit nih gitu nih. Gitu. Padahal bener-bener gak ada rencana. Kayak aku bahkan bilang ke diri sendiri, bilang ke teman-teman gitu kan, teman-teman deket yang cowok, santai, gue nggak ngejar gitu loh kan. Malah ada orang yang kayak gue under 30 atau gue under 35 harus merit gitu. Aku bahkan ngebayangin diri aku bisa merit tuh malah di 35 36. Tapi waktu itu meritnya di umur 30 ya. 34 tahun yang lalu, iya 30. Iya kan 30. Seumuran gitu. Oh iya bener seumuran. Kalau Mbak Cilanya? 24, 23. Oh bedanya kalian lumayan ya? Beda 7 tahun. 7 tahun. 8 tahun. Oh that's 7 tahun, iya 7 tahun. Iya that's interesting. Oke. Nah berarti apakah itu decision making yang terbaik dalam hidupmu? Mengubah hidup aku. Oke. Salah satu terbaik. How changing it is? Aku bahkan bilang hidup aku ya hidup dia. Intinya kayak gitu. Maksudnya udah bukan hidup aku lagi. Maksudnya ini udah benar-benar kayak 2 kehidupan melebur jadi 1 lah. Gitu. Dan kalau bisa dibilang ya aku berani lakuin apapun semuanya di hidup aku cuma buat dia gitu loh. Karena aku udah tahu kalau dia nggak bahagia, aku nggak bakal bahagia. Dan sebaliknya, aku nggak bahagia, dia juga pasti nggak bisa bahagia. Dan life changing, dan menurut aku malah lebih berat hidupnya. Lebih challenging atau lebih rewarding mungkin? Challenging dan rewarding mungkin? Lebih beratnya adalah setiap hari kepikiran, kebayang nanti suatu saat kita harus berpisah, itu bakal segila apa gitu. Saking kayak ya pokoknya benar-benar sehidup, udah sama dengan hidup lah gitu. Maksudnya kalian mikirin mati, maksudnya kalau satu dari kita nggak ada gitu terus gimana? Gitu? Iya. Udah bikin rencana mati bareng nggak? Kalau gue sama dia kayak kalau lu mati bareng ya gitu. Gue nggak mau ya kalau lu duluan atau gue duluan, gue nggak mau. Kalau bisa nanti di sebelahan gitu kan kayak tidu. Gitu lah, gitu. We understand that feeling sih, makanya kita kayak jangan ninggalin satu sama lain ya. Ingat janjian bareng-bareng, lo ingat? Nah kita tuh pernah ngobrolinnya, malah kayak kalau misalnya nih nanti kamu mati duluan, apa aku mati duluan, lebih sengsara siapa gitu loh. Kita ngomongnya kayak gitu, malah mendingan yang sebenarnya mati yang ditinggal mati lebih sengsara. Iya bener sih. Kayak gitu. Lu udah kebayang belum kalau lu ditinggal, lu mau ngapain? Sebenarnya udah kebayang. Gue udah kebayang. Tapi kan pasti agak dark banget ya kalau diomongin gitu ya. Tapi that's the sign of healthy conversation and healthy relationship. Lu bisa ngomongin apa aja, mau dark, mau light, mau sexual, mau wild, segala macam. Is for the sake of conversation and connection gitu. Ini kalau lagi di jalan nih. Kalau ngelihat ada mobil, misalnya mobil Hi-S, tau kan lo Hi-S mobil travel itu, Elf gitu, terus yang kayak dipakein camping segala macam gitu. Kan itu kayak mobil impian gue gitu, apa motorhome dan camping car gitu. Nih Bi, kalau lu mati duluan nih, udah gue nomaden nih.
pakai mobil jalan-jalan. Iya. Enggak, lo bilangnya lo mau ke Goa. Iya, Goa tour gitu. Goa tour, iya. Seminggu di Goa sini, seminggu di Goa situ. Iya. Pernah nggak kalau kamu? Aku nggak kepikiran, tapi mungkin aku agak kepikiran kayak buat apa lagi gue hidup gitu aja sih. Oh, I see. Kayak gitu, kayak udah nggak ada meaningnya aja kali mungkin ya. Iya, sampai sedalam itu sih. Nah ini menarik karena maksudnya berarti kan kalian tadi nyebutnya udah kata-katanya melebur jadi satu. Dan sampai orang-orang pun melihat kalian kayak udah bucin banget gitu kan. Akhirnya Cila tuh mau berangkat ke Paris, itu tuh gimana sih awal mula ceritanya? Wah gila, itu dia tuh beneran, aku bahkan berpikir dia tuh udah beneran gak jadi. Karena dia emang se-overthinking itu dan dia dibesarkan di dimanja lah gitu kan. Jadi kayak aku udah pikir nih kayaknya ini udah susah lah gitu loh. Masalahnya kita pikir deh, siapa yang nggak mau gitu kan, dia masih punya mimpi dari kecil. Siapa yang nggak mau sih gitu loh dibayarin buat berangkat, masih ada kebebasan, belum punya anak gitu kan. Lu literally dibayarin ke sana buat belajar, buat mengejar mimpi lu, siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi untuk proses bisa menuju sana tuh banyak banget ininya, struggle dari dianya gitu loh. Dan pas struggle dari dianya kayak gitu, itu yang makin bikin aku yakin ini lu harus berangkat hanya untuk membuktikan bahwa pikiran-pikiran lu overthinking lu itu salah. Dan kalau enggak, lu akan seumur hidup kayak gitulah, intinya kayak gitu. Jadi mau nggak mau udah kayak utang yang harus dibayar sama diri gitu kan. Lu mau ini jadi regret atau enggak? Betul. Satu hal lagi, karena dia orangnya itu sangat nggak mau repotin orang. Gitu loh. Jadi di pernikahan kita juga dia tuh sama sekali nggak mau yang orangnya tuh yang nggak mau pakai duit suaminya berlebihan. Jadi dia benar-benar jaga banget lah, kayak nggak mau nyusahin banget orangnya. Benar-benar mungkin bisa dibilang people pleaser banget. Gitu. Jadi kan untuk kuliah di Paris juga nggak kecil gitu ya. Dan kita ada pengeluaran lain kayak lagi renov rumah dan lain-lain. Dia tuh mikir buat gua doang, worth it gak sih lu capek-capek kerja tapi keluarin duit sebesar itu cuma buat gua doh. Cuma buat gua loh, cuma buat hidup gua hahaha di sana, buat kesenangan gua doang loh. Gitu loh. Dia nggak merasa itu dia worthy to receive that gitu loh. Nah, pikiran lu waktu itu apa? Aku bilang duit nggak dibawa mati. Nggak semua orang di dunia ini punya kesempatan berangkat ke Paris, bisa sekolah di sana. Itu cuma orang-orang terpilih, orang-orang hoki doang, yang momennya lagi pas, yang umur masih ada, tenaga masih ada gitu kan. Dan salah satunya lu, kalau lu ngambil ini, kasarnya ngomong lu sebenarnya agak bego, karena udah nggak ada yang bisa ini kita berdua lagi lah untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Nggak ada yang bisa nge-challenge diri hidup kita berdua untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi kecuali pikiran lu sendiri sekarang. Kayak gitu. Jadi akhirnya cuma karena satu hal ini. Waktu itu lagi liburan ke Jepang. Waktu itu lutut dia sakit jadi nggak bisa ski. Aku ski. Akhirnya dia daripada temenin ski di hotel ngapa-ngapain, dia explore kota sendiri. Dia baru pertama kali solo traveling. Dan setelah dia melakukan itu, dia baru tahu ternyata nggak sesaks itu. Itu yang memberikan dia kayak keberanian pertama untuk akhirnya bilang iya. Takut aja gitu orangnya ternyata. Kayak gitu. Siapa sih nggak mau ngelihat istri lu berkembang? Iya kan? Kadang-kadang tuh bini-bini kita merasa terlimitasi atau merasa kayak merepotkan gitu ya. Malah kalau istri makin seorang istri ngerasa kayak atau karakter istri bahwa dia lebih perhitungan, nggak mau ngerepotin suaminya makin mau direpotin. Bener. Iya kan? Artinya kalau dia mau kalau dia mau kitanya jadi kayak gitu ya. Karena artinya lo pantas untuk mendapatkan itu. Itu. Setuju. Kok nggak ngerti why?
Kayak ini aja deh, kayak aku kasih analogi deh, kayak yang tadi mau nikah. Ada orang yang kepikiran kita mau nikah, gue mau nikah, nggak dapat kan? Tapi giliran mau santai segala macam, dapat dong. Iya. Kayak gitu kan. Sama, misalnya atau gini deh, di karir deh, kasih analogi di karir. Kamu kan HR, nih dulu HR nih 10 tahun. Ada karyawan, gitu kan? Kerjanya bagus, tapi kayak nggak minta naik pangkat, nggak minta naik gaji. Kita mau mengapresiasi dia dong, nggak mau kehilangan dia dong. Orang dia kerjanya bagus, gitu. Tapi ada yang kerjanya baru dikit, apa segala macam. Naikin pangkat gue dong, naikin gaji gue dong. Oke, ya, now I get it. Oke. Dan yang menariknya tuh kayak gini. Jadi ada beberapa yang setelah aku bikin video yang sama Cila itu, beberapa komen itu ngomongin soal, aduh gila enak banget ya, semua suami harus kayak gitu, semua suami harus kayak gitu. Nah menurut aku tuh sebenarnya nggak bisa lu ngarepin lu bisa dapet suami yang kayak gitu kalau diri lu sendiri nggak memantaskan diri. Iya. Nggak punya energi yang positif, kayak nggak bakal kayak gimana, kayak pokoknya orangnya kalau belum tentu istri aku itu bukan Cila, belum tentu aku juga bisa suruh dia nge-push dia untuk melakukan hal yang baik juga. Jadi bukan start dari aduh gue berharap gue bisa dapet suami yang baik, nggak, dari diri lu sendiri juga harus worthy to receive that gitu juga. Aku jadi ingat kamu pernah bikin satu konten, kata netizen, wah enak dong ditinggal sendiri gitu kan, berarti bisa eksplorasi nih. Iya. Gitu. Kan karena lagi pada sendiri-sendiri kok gitu. Buru-buru ya, gak punya nafsu sih. coba Daniel deh. Temen-temen cowok aku apalagi kan, iya kayak gitu. Temen baik aku juga kayak gitu. Terus cenginnya langsung di depan Cila juga gitu kan. Kita kan udah saking deketnya sama teman baik kita, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ntar lu ke Paris gua ajak jalan-jalan kemana gitu ya, gitu. Ajak clubbing lah, gitu-gitulah, gitu nggak apa-apa gitu kan. Nah terus aku jujur mungkin dari aku sendiri, aku kan dulu pernah selingkuhin orang ya. Aku pernah selingkuh dan aku pernah diselingkuhin. Dan menurut aku kalau untuk level di mana hubungan aku sama Cila udah kayak begini, di mana yang kayak tadi hidup kita udah melebur bersama, kalau aku cheating atau apapun itu sama aja aku kayak ngebunuh dia sebenarnya. Jadi dan ngebunuh diri lo sendiri gak sih? Iya, ngebunuh dia dan ngebunuh diri aku sendiri. Jadi untuk di titik ini kayaknya udah nggak bisa. Walaupun ada keinginan pun, tapi mungkin udah nggak bisa. Udah nggak bisa dilakukan lah. Kayak gitu. Gimana caranya kamu dan Cila akhirnya bisa saling percaya satu sama lain gitu? Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa keputusan ini kan, ya itu tadi sih ngomongin percaya atau nggak percaya, karena mungkin masih ada orang yang insecure lah di luar sana gitu kan. How can you and Cila feel secure with your relationship gitu? Oke. Awal pertamanya untuk memutuskan ke Paris ini ya pastinya paling kepikirannya kayak gitu kan pasti kan. Kalau dari semua ini kan, lu nanti gimana sendiri, ada cheating apa enggak, ada ketemu orang lain apa enggak gitu kan. Tapi setelah kita makin jalan ke sini dan ngelihat makin story-nya itu kayak kita tuh saking deketnya kan. Makanya kan kayak kita 24 jam sehari bareng gitu kan dulu kan. Jadi kayak misalnya lagi pergi-pergi kemana gitu kan, aku juga selalu video call dia. Kita juga saling share location. Bahkan di rumah aku dan rumah dia tuh juga ada CCTV. Kayak gitu. Dan itu tapi bukan kita lakukan untuk kayak biar lu nggak begini ya, biar lu nggak begini ya. Karena emang kita tuh udah saking deketnya satu sama lain, saking kayak nggak bisa pisah aja. Jadi kayak mau ngeliat CCTV, kayak kemarin aku ngepost dia di CCTV gitu kan. Ada beberapa orang tuh kayak chat, ih gila sampai ada CCTV nih, gitu kan. Nah di saat itu aku kayak aneh ya ada CCTV ya. Soalnya kan kehidupan kita udah wajar-wajar aja nih, kita nggak tahu nih apa yang berbeda dari kehidupan kita, apa yang aneh gitu kan. Kayak gitu. Jadi bahkan aku nanti kalau misalnya nanti aku mau ke Singapura nih kan, aku bahkan mau bawa CCTV ke kamar hotel aku. Tapi intinya bukan bikin bukti nih gue nggak bawa cewek lah apa-apa gitu, enggak. Cuma emang kita udah terbiasa dengan kehidupan kita untuk bisa ngelihat satu sama lain, lihat dia lagi ngapain, tidur apa gimana. Kita bawa CCTV yang emang bisa video call di sana gitu kan. Kayak gitu. Jadi untuk mempermudah kita komunikasi. Jadi kita kayak mungkin nggak mikir gimana ya biar lu nggak begini enggak gitu, tapi emang udah naturally jalannya kayak ya udah kayak saling percaya aja.
untuk menjaga presence, kehadiran satu sama lain. Iya. Gitu. Ya maksudnya aku juga jadi paham bahwa kadang ada orang yang nganggep, wah pasang CCTV lu nggak percaya ya satu sama lain gitu. Itu mah proyeksi lo aja yang masih pada insecure nggak sih gitu. Padahal sebenarnya ada lo reason lain kenapa kayak tadi gitu kan Guntur sama Cila punya CCTV ya sebenarnya adalah untuk ngeliat present satu sama lain gitu yang ya that's missing from having a long distance marriage gitu kan. Berapa lama nanti Cila di sana? Nah itu dia. Awalnya 9 bulan, tapi udah pasti nambah 3 bulan lagi. Dan pasti nambah-nambah lagi karena udah tanggung di sana kan. Lebih better kalau dia ada experience sekalian untuk kerja. Oke. Iya sih di udah sana kan tanggung. banyak restoran yang dapat Michelin star gitu. Kalau mereka dia ada kesempatan untuk dapat itu, untuk ngelihat hidup di itu gitu kan. Dan walaupun pas pertama kali mendarat di Jakarta aku kan pertama kali LDR ya, itu tuh udah bilang kayak udah ya sayang, 9 bulan udah cukup ya, nggak ada nambah lagi. Beneran nggak ada, itu bener-bener seneraka itu loh gitu, bener-bener segila itu loh stresnya. Nggak ada lagi, tapi makin jalan, makin kesini, lu nambah deh. Sayang ya. Gitu. Sayang, lu nambah. Dan setelah dengerin dari masukan beberapa orang, emang udah nanggung. Nambah aja, dia masih mau di sana nambah. Toh umurnya masih 27 juga gitu kan. Kayak gitu, jadi mungkin aku lihatnya masih bisa 1 tahun, mungkin 1,5 tahun. 1,5 ya. Berasa sih. Ini kalau lo duduk di sebuah balkoni atau restoran, let's say ini lo, view-nya di sini, Cila di mana duduknya? Di sini bukan? Maksudnya gimana? Enggak, aku lagi ini benar gak kayak apa yang gue pikirkan? Kan lo terbiasa harus di ujung mata lo harus ada Cila, mau di sebelah manapun. Kalau lagi sini gitu kan, kayak misalnya lagi ngeliat pemandangan. Misalnya kalau gue dulu deh, gue kasih, saya lagi di pantai, sunsetnya di situ. Oke. Ya sunsetnya di situ. Ini lo nih ceritanya. Cila di mana? Di sini atau di sini? Duduknya. Sini. Iya kan? Biar apa? Nyaman aja ada kelihatan. Biar view-nya kelihatan, istri lo juga kelihatan kan? Sama. Oh gitu ya? Iya. Kalau gue mau tinggal nengok gitu. Tapi nggak kelihatan. Jadi view-nya dapat, tapi ada bini gue juga di situ. Curang dong lu jadi dapat 2, gue enggak. Lu kan memang lu nikmatin aja. Oh ya udah oke. Gue kan gak seindah sunset, tapi kamu seindah sunset. Oke, baik. Aduh, suami. Ya lucu, interesting. Ya Servarian nih berarti. Iya Servarian, ya. Oke. Terus tadi kamu bilang it's been neraka banget gitu kan. So gimana caranya kamu mengolah rasa sepi itu? Aku jadi produktif. Aku jadi produktif buat kerja karena kan kalau dulu kan salah satu alasan kita punya space ini adalah karena dia itu kan nggak kerja ya, pengangguran ya. Jadi aku ada rasa kayak kalau lu kelamaan di rumah, aku tuh pengen cepet-cepet balik dari kerja buat temenin dia. Aku takut dia kalau sendiri kan kadang kita overthinkingnya jadi banyak, kesepian lah apa gitu loh, jadi kayak stresin hal yang nggak penting, energinya pokoknya buruk lah ditaruhnya gitu kan. Gitu. Jadi dulu tuh aku selalu kayak cepet-cepet, oke, abis kerja, gue langsung balik temenin istri gue, ajak dia have fun, ngapa-ngapain. Aku berasa ada tanggung jawab itu. Nah kalau ini sekarang nggak ada, aku jadinya bener-bener ini bisa lakuin apa yang aku mau. Misalnya lagi kerja, masih mau kerja terus, gitu. Tapi kok lo nggak menempuh jalur bikin bisnis bareng sama bini lo? Karena kita, let's say kita bervariasi lah. Gue adalah Guntur varian juga bisa dibilang kayak gitu. Akhirnya gue ngeset sebuah pernikahan gue. Oh karena nggak bisa pisah gitu ya? Iya, jadi akhirnya gue bikin bisnis berdua sama istri gue. Jadi kerja sama istri gue. Personal life juga sama istri gue. Makanya kita bikin biro jodoh nih berdua. Nah lo sempat kepikiran jalur itu gak? Nggak, belum. Oh oke. Belum. Terus lo ada vision nggak? Kalau ini kan baru. Soalnya mungkin gue udah ada ongoing bisnis. Oh jadi emang belum sempat kepikiran kayak apa ya sebuah project yang bisa gue jalanin berdua sama bini gue. Belum. Dan mungkin ada kayak egoisan juga dari aku ya. Kayak
dia itu orangnya bisa ya melakukan sesuatu, maksudnya berbakat lah, bertalenta lah gitu lah. Makanya gue juga ngelihat kayak, oh lu harus berangkat karena lu juga orangnya berpotensi buat jadi sesuatu. Tapi dia itu penakut banget itu, dan dia butuh dibimbing untuk ngelakuin ini. Ada satu keegoisan gue yang bilang kayak, kalau lu mau berkembang, lu harus bisa sendiri. Lu nggak bisa yang dipandu sama orang. Tapi mungkin itu cuma sebuah keegoisan gue yang mungkin aja gue males nggak mau pandu dia atau gimana. Tapi gue belum dapet jawabannya. Tapi benar juga sih, harus kayak gitu. Narik juga nggak bakal panjang, nggak bakal awet kalau cuma ditarik-tarik doang kan. Dia harus punya kaki dia sendiri juga untuk bisa catch up saat kita lari dia lari, saat kita mau jalan-jalan, nggak cuma mau ditarik-tarik doang. Gitu kan maksud lo? Iya. Tapi ya kita kan nggak tahu jawabannya kan. Ya paling kan bisnis bakery-nya lu kerjain berdua nanti. Iya. Atau tiba-tiba ada varian hoto kan di dalamnya gitu kan. Diapain lu bikin dah gitu. Hoto dengan roti dipaketin dan dicelup gitu kan. Hoto celup sama bakery sama kuasong gitu kan. Benar. Lucu sih. Nanti kalau ada kabarin ya. Boleh. Interesting. Oke. Apalagi saya. Tapi yang lucu tuh kayak gitulah. Banyak disebelin sama cowok-cowok sekarang. Nah, oke, kita masuk ke segmen itu. Jadi gua kasih konteks dulu. Jadi kenapa kita sangat eager untuk mengundang Guntur ke podcast kita adalah satu, kita mau ngasih tahu ke audiens bahwa banyak loh opsi relationship. Nggak cuman yang dikasih tahu orang tua lo, nggak cuman yang dikasih tahu influencer yang sebelah sana atau sebelah sini sebelah sana gitu kan. Banyak optionnya dan itu mesti lo build sendiri, personalize gitu. Ada memang yang ngikutin jalur, misalnya let's say jalur agama, perannya suami kayak gini, perannya istri. Kalau emang nyaman silakan. Kalau nggak nyaman, diobrolin. Akhirnya menjadi sebuah relationship yang otentik lah gitu ya. Ini panjang banget nih gue narik ini mau masuk ke dia. Nah, namun terus kita lihat itu di Guntur gitu. Nah, makanya kayak kita ngeliat Guntur menjadi salah satu yang langka karena cowok, biasanya cewek nih yang into relationship gitu kan, yang interest ngomongin relationship, karena kayaknya kalau ngomongin relationship dari yang aku tahu ya gitu. Kalau ngomongin bisnis, finance tuh kayaknya levelnya segini nih. Tapi kalau ngomongin relationship kayaknya cetek banget sih. Padahal enggak, relationship is business. Relationship is science, relationship is art gitu. Tapi banyak cowok yang kayaknya belum melihat relationship segitunya. Masih terkungkung dengan pikiran, cari duit aja yang banyak nanti cewek ngikut. Ya, kalau lo mau pakai gaya itu silakan. Tapi kalau ada juga loh yang lain, that's why kita undang lagi buat ngasih option kayak gitu-gitu. Akhirnya banyak mungkin di saat Guntur muncul dengan gaya yang lain gitu dan terlihat lebih healthy dan rupanya didukung oleh para wanita, walaupun kadang-kadang kita dimanfaatin juga. Maksudnya dimanfaatin kayak Guntur dong kayak gitu. Enggak gitu juga, lo juga harus memataskan diri untuk dapat suami yang mungkin level sayangnya sama kayak Guntur dan Kecila. Kayak gitu-gitu kan. Ya akhirnya banyak yang kontra gitu ya. Ya ini mungkin dari circle kecil yang mungkin masih ada bercanda-bercanda dikit kali ya. Kayak lu gimana sih kayak cowok-cowok yang lain ngelihat lo tuh. Ini belum pernah gue ngomongin di mana-mana ya. Sebenarnya gue tuh kadang untuk nge-sharing hal seperti ini juga karena agak berasa kayak aduh gue muna banget gak ya gitu loh. Kayak karena kan gue tahu background gue dan gue cowok. Gue tahu nakal-nakalnya cowok itu kayak gimana. Dan dulu gue jujur gue nakal gitu loh. Dan gue bisa sendiri kayak begini sekarang untuk kasih tahu yang sebenarnya baiknya kayak begini. Tapi gue tahu background gue dan nakal-nakalnya cowok itu kayak gimana. Gue berasa munafik. Oke. Gue berasa kadang kayak kalau gue yang nonton itu gue yang dulu sampah nih cowok. Iya. Ketiga. Iya. Basic banget kayak gak keren ya. Ya bullshit, bacot, goblok gitu nih cowok. Oke. Gitu. Jadi itu satu hal yang sebulan lalu ngepost kayak gini tentang istri itu tuh melawan dirinya sendiri itu tuh kayak gitu ya gitu loh. Dan teman-teman gitu kan.
nggak circle kecil doang, maksudnya teman-teman gitu kan. Misalnya dia cerita-cerita lah gitu kan, dia lagi ketemu orang, ada yang ngomong ke dia gitu, si Guntur gimana tuh gitu sama istrinya gitu-gitu. Bacot lah bagaimana, ada juga gitu, gitu ngerti gak sih? Karena memang kebanyakan yang aku lihat ya, yang gue lihat ya, yang kayak gue itu cuma dikit. Dan malah lebih nggak bisa orang relate, cowok-cowok relate itu sangat susah. Yang kebanyakan yang beredar sebenarnya kan nggak kayak gitu malah. Atau malah karena mereka happy, makanya nggak diomongin. Mereka gitu nggak koar-koar. Bisa jadi. Gitu. Jadi Iya kan? berkoar-koar yang nggak happy. Mungkin cowok-cowok yang itu juga Ya, kalau merasakan kontra apa kan, yang iya. mungkin merasakan gitu. Dia udah sampai state yang kayak udah happy dengan segala backgroundnya ya di mana-mana mau dapetin sesuatu pasti kan berantakan dulu di awal-awal dong gitu. Tapi dia ngerasa kayak gue nggak mau bersuara deh, nanti gue dikira muna apa segala macam. Mungkin banyak cowok-cowok gitu kayak ya, kita, sama tapi ya, itu iya, yang mereka iya. rasain Iya. gitu. That's why ayo kita dukung Guntur untuk ngomongin relationship, nemenin Yaser di sini. Kita tumbuhkan skena-skena relationship. Oke. Tapi berarti kalau secara proporsi berapa banyak yang quotes unquotes nge-hate move kamu? Mungkin nggak harus seburuk hate lah, tapi kayak berapa yang pro dan berapa yang kontra sih kalau persentase cowok-cowok? Iya, kayak 95. Menurut aku ya. Iya. Yang di nge-feedback di komen atau di DM gitu-gitu? Nggak ada. Oh. Nggak ada. Tapi aku tahu. Maksudnya dari aku tahu apa psikologis manusia. Itu pasti misalnya nih ya. Kalau aku selingkuh. Abis aku ketahuan selingkuh. Abis. Aku hancur. Bisnis aku hancur, reputasi aku hancur, semuanya hancur. Kayak gitu. Orang mau hancurin aku sekarang mungkin gampang banget gitu kan. Ya kirimin cewek kayak atau apa. Itu akan bikin seluruh kehidupan aku hancur. Dari sisi seluruh hidup aku pokoknya bakal hancur. Gitu. Istilahnya kayak gitu sekarang. Oke. Tapi apa yang akhirnya tetap membuat kamu optimis mau meneruskan konten-kontenan ini? Aku berasa aku harus jadi diri aku apa adanya. Aku harus true to myself aja gitu loh. Kayak aku berharap ya mungkin bukan suatu saat ya mungkin maksudnya ada orang-orang yang relate juga pastilah. Pasti kayak ini begini nih. Kayak gitu. Yang mungkin aku bisa jadi kayak apa ya namanya ya? Mungkin jadi kayak bisa menginspirasi mereka untuk kita tetap kayak gini yuk. Karena setelah di kehidupan aku sendiri, karena yang works begitu. Itu loh. Yang works itu true happiness itu bahagia yang sebahagia mungkin itu adalah hidup yang seperti ini. Gitu. Yang lu enggak berdasarkan asasnya mungkin kalau bisa bahasa kasarnya sekarang adalah di nafsu. Kayak gitu. Karena kan itu sumber pertama selingkuh gitu-gitu semua kan cuma nafsu doang kan sebenarnya. Kayak gitu. Dan sebenarnya kenikmatan hidup tuh berasal dari keterbatasan sebenarnya. Gitu ya. Di saat lo bisa membatasi diri, level of nikmat lo jadi berkali-kali lipat. Karena we're being grateful. Iya. Even with the small things kayak yang tadi kamu bilang gitu, bahwa kayak wah gila pas Cila nggak ada baru berasa gitu kan, kayak ternyata hidup dia tuh sesignifikan itu gitu. Dan ketika ada limitasi mungkin baru quotes kita menyadari bahwa itu tadi ini adalah momen yang sebenarnya gue syukurin tapi gue nggak pernah ngelakuin itu karena dan gue baru tahu ketika udah nggak ada gitu. Atau kayak ya mungkin menyesal one day atau apa gitu kan. Gitu maksud kamu? Iya, terus kayak ada satu quote atau satu konten di IG Reels gue. Jadi kalau kamu suka durian, nggak perlu nggak perlu jadi juragan durian, nggak perlu nanam kebun durian, karena kenikmatan lo makan durian akan jadi berkurang. Make sense. Jadi membatasi diri itu tuh meningkatkan kenikmatan. Lo paham nggak? Gitu. Orang yang akhirnya ugal-ugalan tanpa batasan nggak bakal berhenti, terus-terusan dia nyari. Yang akhirnya nanti jadi nyakitin diri sendiri, ngerugiin diri sendiri.
Okay. Kalau bisa dibilang nafsu itu sama dengan bukan kebahagiaan sih. Jangan cari kebahagiaan dari nafsu. Okay. Soalnya kan menurut aku kebanyakan orang kayak gitu ya, kebanyakan cowok-cowok ya. Nafsu equal to ya bahagia, harus gue lakukan. Okay. Padahal sampai mati pun lu nggak bakal ketemu itu di sana. Terus gimana lu ngekontrol diri lo? Gimana lu self control? Mungkin bisa jadi inspirasi buat cowok-cowok gimana cara lo mengontrol dan memberi batasan ke diri lo sendiri untuk akhirnya lo bisa berbahagia di relationship lo sekarang. Mungkin ya apa yang gue lakukan tadi, kayak taruh CCTV apa-apa gitu, itu udah yang kayak secara nggak sadar gue lakukan supaya gue nggak memberikan celah sama sekali supaya gue bisa selingkuh atau apapun itu. Kayak gitu, walaupun gue tahu gue nggak lakukan ya, tapi gue mau aja. Gak apa-apa. Ya mungkin biar jaga-jaga, biar apa, nggak ada yang tahu kan. Oke. Kayak gitu ya, gue taruh aja kayak gitu. Ya mungkin suatu saat ada setannya masuk apa-apa gimana, walaupun ya gue ngomong sekarang nggak mungkin, tapi at least gue udah ada, nggak bisa. Gitu. Itu yang mungkin yang secara nggak sadar tubuh gue lakukan, karena gue udah tahu kebahagiaan itu bukan di sana. Kebahagiaan gue adalah ya sama dengan istri gue. Gitu. Jadi secara nggak langsung gue kayak gitu, gue taruh location. Kayak gitu kan, walaupun itu ya balik lagi itu sebenarnya bukan dilakukan untuk begini, emang bukan kita karena bucin takut aja, iya. Tapi hal-hal itu yang bikin jadi kayak bagus juga sih. Oke. Tapi Gitu. Seandainya Guntur dan Yashar sebagai pria yang pernah menjadi pria yang bereksplor, iya kan? Oke. Terus sekarang kalian sudah menikah, happily marriage. Tapi kalian juga tahu, kalian tuh cuma 5% let's say dari banyaknya cowok yang ada di luar sana, right? Ada gak sih wisdom yang memang bisa di sharing atau dibagiin ke teman-teman pria-pria lain gitu? Dari kenikmatan kebahagiaan yang kalian dapetin sekarang dibandingin sama kenikmatan dan kebahagiaan yang kalian dapetin dulu gitu. Kayak apa sih yang mau kalian share, apa sih yang pengen kalian bagiin wisdomnya gitu, biar kayak guys nih ada alternatif yang lebih sustainable, sehat atau apapun itu gitu. Mungkin Mas Guntur dulu. Kalau aku mungkin ini ya, susahnya kita sebagai cowok untuk untuk punya marriage life dan punya ternyata akhirnya punya one sexual partner gitu ya. Karena dari dulu kan cowok itu masturbasi. Kita tuh karena di expose sama pornografi, kita tuh udah kayak terbiasa, otaknya tuh jadi nggak kayak orang zaman dulu yang nggak ada pornografi. Mungkin mereka akan lebih gampang untuk stay loyal sama satu ini gitu kan. Nah tapi kita tuh jadi kayak menormalkan porn, menormalkan maksudnya ya dulu misalnya suka ke spa, suka ke apa gitu kan, itu kan udah sangat normal di sekarang kan. Nah, setelah kita mendapat istri gitu ya, setelah kita punya istri, kita belum sadar sebetapa rapuhnya hubungan itu kalau kita ketahuan selingkuh. Kebahagiaan itu akan hilang begitu aja dan itu lebih sucks gitu loh daripada ini. Tapi kita sebagai cowok tuh badannya tuh belum mau nerima kenyataan. Belum mau nerima kenyataan kayak gue udah punya istri loh. Ini udah nggak lagi di hidup lu. Tapi karena udah dari dulu 20 tahun, 30 tahun emang kita terbiasa mendapatkan kenikmatan dari itu semua. Badan kita tuh belum keep up pada saat menerima kenyataan lu cuma punya satu istri, lu cuma bisa punya one sexual partner sampai mati. Itu belum ada. Pas 20 tahun, 30 tahun kita hidup, itu belum ada. Belum badan kita tuh belum kayak keep up gitu loh sama kejadian yang sekarang. Itu challenge-nya. Itu challenge-nya. Kalian harus sadar. Makanya dari tadi aku ngomong, kebahagiaan nggak ada di nafsu. Apalagi kalau udah punya istri. Sama sekali udah nggak ada. Udah bukan, cara mainnya tuh udah bukan lagi kayak kita dulu lah. Belum ada partner sendiri. Apa lu mau pijit kayak lu mau jajan, entah lu mau one night stand kayak cari cewek di klub kayak gitu kan. Terserah. Tapi itu udah bukan lagi kehidupan kita. Nanti gak? Kelamin kita gitu ya, kenikmatan kita, kelamin kita, badan kita udah menjadi satu sama istri kita.
udah nggak ada perbedaan lagi. Itu yang harus kita sadarin. Dan kebahagiaan itu udah bukan lagi di sana. Lu harus sacrifice, lu harus bunuh kebahagiaan itu di sana. Karena itu udah nggak sejalan lagi sama kebahagiaan kita sekarang. Kayak gitu. Dan kita harus sadar cepet gitu loh. Kalau enggak, ya udah cycle-nya gitu terus, ternafsu karena kebiasaan dulu ke tempat pijit kayak jajan, cari FWB gitu kan, one night stand, pasti kepikirannya jadi pengen ke sana. Dan kepikirannya pengen kayak ya udahlah ada kesempatan nih, nggak bakal ketahuan sama siapapun, pengen ke sana. Tapi itu cycle yang nggak akan pernah mati. Akan diulang-ulang terus sampai kalian ngomong ke diri sendiri, ke kalian, mau matiin itu sekarang apa enggak. Sounds hard. Banget. Apa nikmatnya gitu? Gue ada something yang lebih playful, mungkin bisa jadi inspirasi, mungkin ya jadi something light di sini. Iya terlalu berat ya. Menyeimbangkan. Bukan. Itu bagus, itu bagus. Gue bukan bilang itu dark atau bagus gitu. Lu nyadar gak manifestasinya akhirnya lu mau bikin istri lu berkembang sebegitu cantiknya, mentally, emotionally, physically. Akhirnya energi yang lu yang mungkin yang misalnya nih energi mau selingkuh, energi mau jajan, energi mau FWB-an, lo convert, lo buang semua ke istri lo. Biar istri lo jadi the best version of your istri lo gitu, ya, of herself gitu. Akhirnya ya udah. Kadang-kadang kayak makanya lo kayak udah lo ke Perancis gitu kan dia berkembang untuk anggapannya kayak dari ulet jadi kupu-kupu, dari kupu-kupu mungkin jadi dinosaurus, akhirnya bertransformasi kan. Istri lo jadi baru, lo jadi punya istri baru. Istri lo pulang dari Perancis itu udah istri baru. Iya, make sense. Makanya lingerie kita ada belasan, puluhan. Iya. Right? Karena ya udah, itu tuh bisa di-convert sebenarnya. Kalau lu pinter, makanya benar-benar pilih partner yang kayak gini. Sorry ya, ini bukan iklan tapi ini obrolan lain. Aku tuh tadi ngobrol sama dia gini, Hoto tuh enak. Karena dia jadi agak kayak sedikit sharing kayak, aduh, Hoto nih ada feedback agak hambar gitu ya, agak hambar. Malah sebenarnya gue suka karena bisa gue creation. Gue tambahin coklat, gue tambahin pisang, gue tambahin bubuk protein, selai kacang, granola segala macam gitu. Tapi bernutrisi, tetap bernutrisi sama. Anggaplah bini lu tuh kayak Hoto. Masuk ya guys, masuk. Bini lu kayak Hoto. Bukan masalah tampilannya, bukan masalah stimulasinya. Dia bernutrisi apa enggak, dia sehat apa enggak dulu. Abis itu gampang didandaninnya. Gitu. Mau didandanin di sekolahan, mau didandanin di kursus, mau didandanin skincare, mau didandanin rambut, fisik, apa segala macam. Gitu. Jadi keinginan-keinginan tadi, lu mau FWB segala macam, budgetnya masukin istri semua. Iya kan? Masukin istri semua. Biar nggak investasi bodong. Iya, benar. Investasinya lebih sustainable, bisa kita petik tiap hari. Ngapain ke cewek-cewek nggak jelas di sana? Kalau udah nikah maksudnya ya, udah nikah kayak gitu loh. Oke. Tapi sorry, aku mau jumpin dikit karena gini, kalian udah ngasih tahu bahwa gimana nikmatnya di kalian as a guy. Tapi gini, share dong, emang nikmatnya nikah buat kalian laki-laki yang udah pernah bereksplorasi itu apa sih? Gitu loh. Berarti nih cukup dalam nih pertanyaan. Iya kan, karena gini, kayak kefrustasian aku adalah gue tuh punya banyak banget single ladies out there yang mereka tuh berkualitas gitu. Mereka ready to have a commitment. Singkirkanlah dulu ekonomi, singkirkanlah dulu finansial gitu ya. That's why kalau lo nontonin video gue gak pernah ngangkat finansial sebagai the only thing yang gue omongin gitu. Yes, it's a basic foundation, lo harus punya finansial untuk lo bertanggung jawab atas diri lo sendiri dan orang lain, dan akhirnya kalian responsible together. Tapi kan banyak orang tuh, aku ngeliatnya cowok-cowok, I understand cowok-cowok merasa lebih banyak beratnya gitu loh untuk having a commitment sampai married gitu. Gue nanti harus nikahin anak orang, gue harus bertanggung jawab, gue harus ngasih makan dia apa, gue harus apa. Kayak I understand kalian tuh punya banyak tuntutan gitu. Kan berat ya gitu. Tapi
katanya sih something yang berat itu juga menghasilkan sesuatu juga yang indah atau yang sehat atau yang sebenarnya there's something out there yang kita nggak pernah tahu tapi sebenarnya itu udah kalian rasain gitu. So apa sih perasaan kalian sebagai cowok yang udah menikah, nikmatnya tuh kayak gimana sih? Kalau aku cuma berterima kasih aja di hidup aku kenal bisa maksudnya Tuhan mendatangkan orang kayak dia sih. Oke. Untuk yang kita bakal spend time seumur hidup gitu kan. Sampai kayak aku akhirnya tahu maksudnya tujuan hidup aku itu di hidup ini salah satunya ketemu dia. Bisa bikin dia berkembang, bisa ngelihat dia thriving gitu ya di hidup ini gitu kan. Kayak salah satu akhirnya dia bisa sampai ke Paris untuk ngelakuin hal yang dia suka. Ini menurut aku tuh kayak ini adalah panggilan hidup aku. Salah satu panggilan hidup aku gitu loh. Kayak aku berasa kayak ada takdirnya lah, kayak emang aku dilahirkan ya untuk bertemu dia dan untuk bikin dia happy, nyupport dia lah di kehidupan ini. Manfaatnya buat kamu apa? Nih kita go being transactional aja deh gitu ya. Kadang-kadang bluntly say it aja gitu. Karena tadi you sounds like a loving person and that's love gitu kan. Love it's all about giving. Yang kamu omongin it's all cila. You sounds like bucin gitu kan, right? Okay. Now let's being transactional. Manfaatnya buat lo tuh apa sih? Manfaat menikah, ketemu dengan cila. Manfaatnya adalah mungkin happy ya bisa lihat dia kayak gitu. Kalau untuk manfaat sendiri ya mungkin seneng aja juga, maksudnya dari sisi kehidupan tuh dia juga support banget. Kayak contohnya kayak aku kan masih kerja sama mantan, tapi dia mengerti gitu kan. Dia bahkan temenan baik juga masih pau-pau gitu kan sama mantan aku. Dia juga teman baik. Dia juga orangnya dia sayangin banget keluarga aku kayak keluarga dia sendiri. Kayak gitu, dan aku ngelihat dia emang tulus, dan manfaatnya buat aku dia tuh bener-bener kayak supporter di hidup ini yang sangat udah nggak bisa dapat lagi supporter lebih baik di hidup ini daripada dia. Oke. Dari semua sisi. Oke. Berarti cowok-cowok kalau kamu pengen ngedapetin supporter terbaik dalam hidup, istri adalah salah satunya. Kalau istrinya tepat. Iya. Gitu kan, kalau istrinya tepat. Dan maka perempuan, PR kita adalah bagaimana kita juga bisa mensupport, bukan hanya menuntut pasangan kita atau calon suami kita. Gitu ya? Iya. Oke. Deh, kamu ada tambahan sayang? Itu. Tunggu. Dirimu kan Kristen? Aku ateis. Enggak, nikahnya? Nikahnya Kristen. Nikahnya Kristen. Kristen tuh bukan KUA ya? Bukan. Oh, enggak, soalnya aku mau enggak, by the way, kalau di KUA dulu, ini aku cerita sedikit. KUA Islam, KUA Islam. Buku nikah kita satu tuh warna hijau. Satu warna tanah kayak tanah merah bata gitu. Terus kata si penghulunya ada filosofinya. Apa tuh? Yang cowok itu merah bata, yang cewek itu hijau. Ya. Gitu. Filosofinya adalah merah bata ini kayak warna cangkul. Gue nggak tahu dia cocok lagi apa enggak. Pokoknya kayak ini warna cangkul. Terus yang cewek warna hijau tuh soalnya kayak warna sawah, kayak ladang hijau gitu. Jadi cewek lu harus kayak ngegarap istri lo tiap hari. Istri lo tuh harus lo garap. Wanita itu tuh multiplier. Wanita tuh multiplier. Kalau kita kasih sesuatu yang jelek, dia akan ngasih kita jelek berkali lipat. Kita kasih yang bagus, dia akan bagus berkali lipat. Gitu. Jadi emang kayak tanah subur. Kita suburin tanahnya, kita tanam something, kita dapat buah yang banyak. Kayak gitu. Nah itu maksud aku yang kayak akhirnya kan jadi cycle yang infinite kan. Betul. Lu anggapnya lu invest nih kan, nih investasi nggak bodong nih, investasi bagus nih kan, invest dapat lagi, kayak gitulah. Makanya yang kalau pertanyaan kamu apa sih nikmatnya nikah, ya itu. Soalnya kita udah bakal mati sama dia juga sampai mati gitu kan. 24 jam ketemu setiap hari. Kenapa nggak sekaligus aja makin bagusin kehidupan masing-masing? Betul. Itu kira-kira cowok-cowok pada Aku rasa sih secara natural
cowok-cowok juga pengennya kayak gitu sih. Tapi banyak distorsi aja sih di luar sana. Makanya ya balik lagi sosial media, karena attention di sosial media kan chaos banget, banyak distorsi kan. Jadi semua orang bisa beropini. Semua orang bisa bikin advice gitu kan, bisa bikin sebuah informasi. Nah, tinggal lo semua milih dan memilah. Jangan apa kalau nonton bioskop tuh? Jangan salah memilah. Geblek jadi nyanyi. Oke. Tontonan yang berguna ya. Gue hafal. Tak semua itu. Udah cukup. Ngerti kan? Iya, ngerti. Nah, my follow up questions. Oke. Gue yakin yang nonton ini ada prianya paling 30-40%, tapi kebanyakan justru wanita, right? So, sebagai pria yang ya gue pun waktu memilih pria pun gue realistis gitu, kayak seorang sebaik apa sih yang bisa gue dapetin gitu kan. Tapi gue bisa melihat bibit orang itu baik apa enggak, dia masih bisa dia udah selesai dengan masa eksplorasinya apa belum. Aku bisa ngeliat itu. Tapi kan at the same time, maksudnya kebanyakan yang nonton di sini mungkin belum tahu, oke? Dan kebanyakan adalah cewek. So, share dong kalian sebagai cowok. Kalau memang guna ataupun manfaatnya perempuan-perempuan ini adalah supporter hidup kalian, ataupun tadi gitu kan, enhancer dari hidup kalian gitu kan. Maka kita tuh butuh cewek yang kayak gimana sih gitu? Atau kalian tuh punya saran gak sih cewek tuh jadilah yang seperti apa? Based on pengalaman kalian sendiri, terutama udah punya banyak pertandingan kan gitu dari cewek ini kayak oke, berarti cewek-cewek tuh yang kayak gimana sih yang akhirnya worthy untuk dinikahin? Oke. Ini ngapa jadi hostnya satu, tamunya dua ini? Gak apa-apa, kan kita lebih butuh banyak cowok, ya kan? Oke. Kalau mungkin tadi yang salah satu kita udah ngobrolin ya, kayak tadi tuh lumayan menarik yang Mas Yaser ngomong kayak kalau orangnya mau gitu kan, kitanya malah kayak apa nih, sedangkan kayak Cila gitu kan kayak tadi kan kayak nggak mau abisin duit suami, malah kita pengen abisin. Kayak gitu. Jadi menurut aku cowok kita juga tahu gitu loh, maksudnya hati lu tuh kayak gimana gitu. Apalagi dengan kita 24 jam bareng lu, kita bisa ngelihat lah istri apa pasangan kita sendiri, kita tahu gitu kan. Intinya menurut aku jadi orang tulus aja sih, harus baik ke orang gimana kan. Yang penting hatinya dulu baik. Sifat-sifat yang lain itu bakal ngikut. Gitu. Percuma kalau kita ngomongin sifat gitu ya, kita ubah sifat begini tapi hatinya juga masih jahat, dan lu lakuin itu demi lu mendapatkan itu, nggak bisa. Hatinya dulu baik, emang bener-bener mau sayang suaminya, mau yang terbaik sama suaminya. Kalau suaminya itu orang yang bener, dia juga pasti akan yang terbaik terjadi sama kamu juga. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Segala sesuatu berawal dari niatnya gitu. Ada tuh hadisnya. Gue nggak mau sebutin bahasa Arab takut salah. Pokoknya innama nubil niat apa gitu kalau nggak salah. Tadi lo bilang kan hati kan. Niatnya apa nih gitu? Lu mau nikah mau ngeretin cowoknya, mau numpang hidup, atau biar keren, biar nikahnya mewah, biar hidup lo aman, atau memang mau kalau jalur religius ya, lu mau beribadah bareng. Beribadah di sini itu bukan kayak cuman ritual sholat atau ke gereja doang gitu. Menjalani hidup dengan baik sama tetangga lu, baik sama teman-teman lu, itu juga ibadah gitu. Tapi lu bisa jalanin itu berdua, itu sama dengan beribadah berdua melalui pernikahan. Kayak gitu. Jadi niatnya apa nih? Gitu. Udah baikin dulu aja niatnya. Terus dimulai dari niat akan rippling jadi kayak tetesan tuh tek gitu ya. Apa efek domino lah, efek domino, jadi karakter lo ya kan, dari behavior lo, dari karakter lo, dari action lo, dan akhirnya nanti bakal ngesortir orang-orang yang memang sefrekuensi sama lo. Find your soul, found your mate. Oke. Ya kan? Ya. Oke, aku udah puas nanyain cowok-cowok biar at least ini seimbang ya, baik cerita kalian buat wisdomnya cowok-cowok dan juga buat wisdom cewek-cewek juga gitu. Jadi ya girls, buat kita perempuan pun maksudnya jangan cuma sekedar simpelnya sih menuntut kali ya gitu, karena I can really feel
how the pressure for you guys gitu kan, kayak gue harus pasti pertanyaan orang tua kayak gimana cara lu ngasih makan anak gue, itu aja kayak berarti lu harus udah mikirin cara mau ngasih makan bukan cuma buat diri lu sendiri tapi buat orang lain gitu kan. Dan kalau kita juga mau punya suami yang provider, maka kitanya juga harus bisa support gitu loh untuk apakah kita bisa memberikan environment yang safe enough nggak buat dia tadi bekerja lebih keras, dia bekerja lebih efektif dan lebih efisien gitu. Kalau misalnya emang kita nggak bisa bantu dari sisi pekerjaannya, apa yang bisa kita bantu pas di rumah, nggak apa-apa lah gitu, pijit-pijit. Kalau misalnya abis itu dia pikirannya plong, abis itu dapat kreatif idea dan bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi it's something yang perlu kita siapin supaya jadi the best supporter and the best partner juga buat calon suami kamu. Oke. Silakan Bang, dilanjutkan. Nah, kita setiap episode kita akan bagi-bagi buku dari penulis lokal karena kita mau nge-support penulis lokal Indonesia biar orang baca buku gitu ya. Okay. Dirimu mau ngerekomendasiin buku apa buat jadi giveaway di episode ini? Aku nggak begitu baca buku. Nggak gitu baca buku. Oke, nanti mau kita kasih apa ya? Kita susulin aja. Kita susulin aja. Nanti kita cek di caption video. Mau kasih untuk ini. Jadi nanti audiens. Aku kasih Hoto boleh? Hoto? Oh iya. Bener Hoto, lupa coy. Mau kasih apa? Aku kasih Hoto. Hoto varian apa? Berapa orang? 3 orang masing-masing aku kasih Hoto. Oh cool. Iya. Satu pouch ya? Satu pouch, oke. Iya. Itu harganya berapa sih? 300-295. Ya 300 ribuan satu pouch Hoto. Kita punya 3 giveaway diberikan dari Guntur. Terima kasih. Terima kasih kepada Hoto. Caranya gimana? Tulis 3 poin pembelajaran dari apa yang kita obrolin di podcast ini. Tulis di kolom komen. Nanti komen terbaik dapetin 1 pouch Hoto. Betul, total 3 orang. Ya. Cara milihnya gimana? Suka kita. Oke. Sip. Ya udah. Ya tutup Udah tutup aja. Ya. Oke. Satu deh pertanyaan terakhir. So untuk pertanyaan penutup aja nih Mas Guntur gitu. Jadi definisi love buat kamu tuh apa sih? Aduh kalau ngomong geli ya. Geli sendiri Bu. Iya geli sendiri. Cila udah pasti. Oke. Singkat, padat, jelas. Jadilah seperti Mbak Cila ya. Oke, kalau gitu teman-teman semoga hari ini bisa memberikan inspirasi gitu ya, bahwa di setiap relationship pasti ada cerita yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sampai dengan decision making yang berbeda juga. Dan ini bukan masalah benar atau salah, tapi ini masalah apakah this decision making tuh emang works gak sih for your relationship. Dan dari hari ini pun gitu, aku pun juga mendapatkan pembelajaran bahwa cowok-cowok pun juga mau kok gitu ngedukung cewek-cewek, tinggal kitanya sendiri juga mendukung cowok-cowok itu apa enggak. Dan kita juga sendiri sebagai seorang pribadi cocok gak dan pantas gak untuk didukung. So pantaskan diri kamu, find your soul, find your mate. Kita Anes dan kamu Anes. Oh ya, aku Anes dan Yaser. Dari Sapio Pato kita pamit undur diri. Terima kasih Mas Guntur. Terima kasih teman-teman. Thank you. Sampai ketemu di Sapio Beto berikutnya.